Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu psikologi pendidikan. Materi yang akan kita bahas, yang pertama pengertian, yang kedua peran, yang ketiga ruang lingkup, yang keempat teori, dan yang terakhir manfaat. Langsung saja kita ke pengertian psikologi pendidikan. Psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala-gejala jiwa manusia. Abu 2003. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran atau pelatihan. KBBI. Materi selanjutnya ada pengertian dari psikologi menurut Muhyiddin Syah tahun 2003. Psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi di dunia pendidikan. Psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses yang faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Witherington 1982. Sementara itu, Jiwandono 2002 mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengamalan manusia. Materi selanjutnya yaitu peran psikologi pendidikan. Nah, yang pertama ada peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Secara psikologis, pengembangan diri siswa didasarkan pada kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari perkembangan sikap, motivasi, tingkah laku, dan komponen lainnya. Yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam bertingkah laku, psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan positif. Proses pemahaman pembelajaran suatu topik menjadi lebih mudah dengan menyelesaikan masalah pembelajaran yang dialami. Yang ketiga yaitu peran psikologi terhadap sistem penilaian. Psikologi juga memberikan perannya dalam sistem penilaian, misalnya dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensial terdapat dalam diri siswa sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu pengembangan potensi diri siswa. Prinsip terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, seseorang yang belajar harus memiliki sebuah tujuan. Kedua, tujuan dilahirkan dari kebutuhan bukan paksaan. Ketiga, harus bersedia mengalami beberapa kesulitan. Keempat, belajar membutuhkan insight apa yang dipelajari dan dipahami. Kelima, harus bersedia mengalami beberapa kesulitan. Keenam, seseorang membutuhkan bimbingan. Ketujuh, ujian perlu dilakukan namun didahului dengan pemahaman. Ruang lingkup terbagi dari beberapa bagian, yaitu pengetahuan, pembawaan, proses-proses tingkah laku, hakikat dan ruang lingkup, pembangunan siswa, faktor mempengaruhi belajar, pengukuran pendidikan, aspek praktis pengukuran, transfer belajar, kesehatan mental, pendidikan mental, dan kurikulum pendek. Teori-teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, teori behaviorisme. Menurut teori ini, belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut merupakan dampak dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, operant conditioning theory. Operant conditioning adalah tipe pembelajaran di mana perilaku dikontrol oleh konsekuensi yang bisa diperoleh. Kunci dari operant conditioning ini adalah dukungan positif dan negatif, hukuman positif dan negatif. Yang ketiga, classical conditioning theory. Classical conditioning merupakan teori dengan melibatkan pembelajaran pada perilaku baru melalui suatu proses yang berkesinambungan. Terdapat 3 tahapan pada teori ini dengan pemberian stimulus baru pada masing-masing tahapan. Yang keempat, teori kognitif. Teori ini memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami sekitar.
Teori kognitif digunakan untuk proses pembelajaran yang sederhana, seperti mengingat nomor telepon dan lainnya. 5. Teori Gestalt merupakan teori yang menjelaskan proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang memiliki hubungan atau pola menjadi kesatuan. Selanjutnya, ada manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, ada memahami perbedaan siswa. Masing-masing siswa memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda. Sebagai guru, perlu untuk memahami perbedaan-perbedaan karakteristik setiap siswa, setiap tipe perilakunya. Lalu yang kedua ada menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Kemampuan guru menciptakan iklim belajar yang kondusif meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam kelas. Pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan dan interaksi yang menyenangkan kepada siswa sesuai dengan masing-masing karakter siswa. Lalu yang ketiga, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Mempelajari psikologi untuk mengenal karakter masing-masing siswa dan mengenal metode pembelajaran yang disukai akan memberikan kemampuan untuk memilih strategi pembelajaran yang tepat dalam kelas.